wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mewawancarai satu perusahaan yang bernama Cavianti Leader Collection. Selamat menyaksikan. Kami di sini sudah bersama dengan ibu yang mempunyai perusahaan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Boleh tahu namanya siapa? Nama Ibu Evi Sofianti, biasa dipanggil Ibu Evi aja. Ibu Evi, apakah kami boleh menanyakan tentang perusahaan Ibu? Boleh. Apa latar belakang Ibu memilih usaha ini? Pertama awal sih karena memang kalau Ibu sih asli Garut ya, karena udah tahu mungkin kalau produksi kulit itu terbesar di Garut ya. Kemudian karena suami itu dulunya belanja dari Jakarta itu ke Garut, ya ternyata jodoh juga. Kemudian ya kita punya ide gimana kalau kita buka pabrik sendiri gitu. Kemudian resign dari pabrik dompet yang dulu pernah, karena itu sih bagian marketing ya. Kemudian tapi sambil belajar juga karena ini kerajinan, siapapun bisa ya asal mau belajar. Kemudian dibantu oleh orang tua juga, alhamdulillah buka usaha kecil-kecilan, jadi buka di rumah gitu. Itu pertama awalnya seperti itu. Bagaimana sejarah perkembangan usaha ini hingga sekarang? Di awal sih kita bikin berdua ya. Perkembangannya memang bagus. Kita dapat bahan mentah dekat kayak kulitnya. Kemudian kita karena memang udah bisa bikin sendiri, kita produksi sendiri. Coba juga perkembangannya bagus sih, karena toko-toko udah mulai banyak juga. Ya perkembangannya alhamdulillah bagus. Ibu, apa kendala yang dialami Ibu selama menjalani usaha ini? Kendala setiap usaha pasti ada ya, dari mulai persaingan, makanya kita dari kendala-kendala yang dalam proses, kemudian persaingan, harga, kemudian kualitas juga, dari mulai kerapihan jahitan juga itu jadi kendala juga. Jadi lebih toko-toko juga lebih selektif melihat barang-barang, itu jadi kendala juga, saingan lah. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi masalah ini? Pertama, kita harus mempertahankan kualitasnya. Kedua, kita juga harus siap bersaing harga. Walaupun kita mendapatkan untung sedikit atau sedikit, yang penting kita ambil berkahnya. Tapi ya itu, kita berusaha bertahan, kita mempertahankan pelayanan, kemudian kita yang mudah-mudahan toko yang udah langganan kita buat mereka puas dengan produk yang kita buat gitu. Berapa modal awal yang Ibu keluarkan untuk membuka usaha ini? Pertama awal ya, kita dibantu oleh orang tua juga, ada tabungan juga. Pertama awal sekali karena memang perusahaan ini perlu mesin, kemudian dan alat-alat pertama, kemudian bahan mentahnya kan lumayan ya, kalau kulit mahal juga, 4 juta kalau nggak salah pertama. Jadi biarpun hasilnya cuma dapat beberapa lusin, tapi alhamdulillah sih kesananya kita bisa nambah terus. Itu awalnya 4 juta. Berapa penghasilan per bulannya, Bu? Per bulan ya, memang sih karena prosesnya lama. Kalau ini kan kulit dari proses pola sampai pembuatan kemudian jahit itu paling cepat juga 2 minggu. Paling kalau misalnya kita per bulan bisa sih sampai, kalau dari modal 4 juta karena itu udah dipotong mesin segala macem. Kalau di awal sih karena kita masih berdua, sekitar 2 jutaan bisa 50%. Apakah sebelumnya Ibu pernah berpikir atau berkeinginan untuk membuka usaha lain selain usaha yang sudah Ibu tekuni ini? Karena memang suami awalnya pengalamannya di market ya, dia pengen punya toko sendiri gitu kan. Kemudian ibu juga suka jahit juga, pernah juga jualan baju. Kayaknya bagus nih kalau digabung antara baju terus fashionnya, kemudian nanti ada tasnya gitu, matchingin kayak gitu. Ya sempat, cuman ya karena
Tadi banyak juga ya kendala saingan juga apa juga, ya udah kalau online kita jalani gitu. Yang penting walaupun kita nggak punya toko sendiri, apa namanya, tapi sempat juga sih kita bikin baju dibantuin mama juga karena suka jahit. Terus ada tas yang main dipadu-paduin, kemudian dompetnya juga kayak sempet sih, banyak banget kalau pengen ini itu mau usaha. Apa strategi yang Ibu terapkan dalam berusaha? Strategi ya, kalau strategi sebenarnya yang bisa diterapkan itu sebenarnya apa ya, kalau sambil dijalanin gimana nih caranya, karena kerajinan ya dari awal, ya udah kita buat strateginya anak-anak supaya bisa apa namanya, pekerjaannya jadi banyak, sempat seperti itu. Cuman ya kita jadi kena kendala juga karena ini kerajiannya lama ya, dari awal mola sampai bagus kan harus rapi, kemudian bahannya mahal, jadi kalau kita dikerjakan sama yang baru belajar kan sayang bahan juga. Jadi udah strateginya kita ambil pekerja yang memang udah kompeten, udah ahli di bidangnya, udah gitu aja. Kemudian kalau misalnya untuk lebih ke keuntungan, strateginya ya kita terima pesanan dari instansi aja. Kalau toko-toko sih paling kalau ada stok baru kita pesan ke toko, tapi kita lebih melayani ke pesanan-pesanan yang dari pesanan yang pesan aja. Itu strateginya itu lebih menjanjikan ya. Menurut Ibu Evi, apa nih tips untuk menjadi seorang pengusaha? Tips ya, kalau pribadi ya, karena perempuan tuh kan lebih ke fashion, lebih ke apa namanya, bergaya gitu ya. Kalau sebenarnya dipadukan dengan apa namanya, khusus ke dompet ini memang lebih kualitas, kemudian lebih ini. Tapi tips usaha sih sebenarnya kita harus punya kemauan, walaupun misalnya wah bahannya mahal, kemudian sulit dibuat, kemudian pemasarannya gimana, terjangkau enggaknya, tapi kita jalanin aja. Yang penting kita apa namanya mau, kemudian kita apa namanya, selain yakin dan terus berusaha. Kalau kita kan persaingan di market ya, dari mulai promosi, dari mulai menawarkan, kemudian kita bisa dibantu oleh teman-teman memasarkan, itu bisa jadi tips. Walaupun kita jangan kendala di awal, biasanya kita nggak ada modal gitu, tapi kita masarin produk orang lain juga digabung dengan produk kita, itu bisa jadi trik kita, tips kita untuk ya itu kan yang bisa kita jalani di awal ya. Dan alhamdulillah dari awal 2003 sampai sekarang Allah bertahan ya. Ya mudah-mudahan selain kita yakin, kemudian kita terus berusaha, berdoa, usaha bisa terus dipertahankan. Walaupun ya pengennya sih nurun ke anak gitu kan, ada penerusnya. Tapi kalau misalnya anak-anak beda cita-cita, beda hobi, ya nggak apa-apa. Yang penting ya tips untuk bertahan itu terus berusaha, yakin aja jalannya. Walaupun persaingan kita ya harus ngikutin. Terima kasih Ibu Evi telah Sama-sama. menjawab pertanyaan kami. Apakah boleh kita melihat collection-collectionnya? Ya boleh. Ini mungkin yang lagi ada ya. Ini buat perempuan. Ini juga bisa dipakai perempuan, laki. Ini laki-laki. Ini yang kecil bisa untuk remaja. Terima kasih Ibu Evi. Ya sama-sama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.